Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Pertama-tama dan terutama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Dan tak lupa juga selawat beriring salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada pertanyaan datang dari Bapak Wan Ahmad. Dia bertanya, Ustaz, saya dulu juga pernah belajar di madrasah. Ustaz kami mengatakan bahwa tanda-tanda hari mau kiamat itu ciri-cirinya atau tanda-tandanya wanita sudah menyerupai laki-laki dan laki-laki sudah menyerupai wanita. Bagaimana pandangan Ustaz? Apakah itu benar? Sudah terjadi sekarang? Kalau wanita menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai wanita, sudah ada pada zaman sekarang. Itu ada tanda-tanda juga. Tapi masih ada lagi tanda yang lain. Selain dari itu, masih ada tanda-tandanya selain daripada itu. Ya, Pak Ahmad, ya Pak Wan, ya Pak Wan Ahmad, masih ada lagi. Contohnya apa? Orang itu dah tanda juga. Orang merasa tidak malu lagi melakukan suatu maksiat. Ya, tanda-tanda juga. Orang bangga dengan dosa-dosanya. Orang melakukan maksiat ditampilkannya di media sosial, banyak itu segala maksiat. Mereka itu tidak merasa malu lagi. Ini sudah tanda-tanda juga. Yang berikutnya, tanda masih ada. Apabila kebenaran dikasih, dia menolak kebenaran. Ya. Apabila disampaikan yang benar, dia menolak. Tapi kalau disampaikan yang salah, dia menerima. Ini yang sangat berbahaya sekali. Ya, zaman sekarang itu berbahaya. Orang-orang yang benar dikatakan sesat, orang yang sesat dikatakan benar. Ini bencana yang paling besar itu. Pernah satu hari seseorang bertanya kepada Imam Ali alaihissalam, "Ya Imam, tunjukkan dengan saya apa bencana yang paling besar?" Lalu Imam Ali menjawab, bencana yang paling besar apabila disodorkan kebenaran, dia menolak dari kebenaran, sehingga dia tidak akan ketemu lagi dengan kebenaran itu. Itu bencana yang paling besar. Jadi bencana yang besar itu menolak kebenaran. Kita sampaikan kebenaran, kata Al-Quran kita sampai, dia menolak. Kalau kita sampaikan lawak, diterima. Terbahak-bahak dia ketawa. Maka inilah yang sangat menyedihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran surat Furqan ayat 30. Rasulullah melapor dengan Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, umatku cuek terhadap Al-Quran.
Apabila disampaikan Al-Quran dia cuek, dia abaikannya saja. Tapi kalau lawak disampaikan terbahak-bahak, dia ketawa. Ini sudah tanda-tanda juga merupakan suatu kehancuran. Ini merupakan suatu tanda-tanda juga menolak daripada kebenaran. Ini yang sangat berbahaya. Jadi bencana yang ditimpakan Allah itu bukanlah seperti bencana banjir atau tanah longsor dan sebagainya. Kalau bencana seperti itu, paling tingginya mati orang. Kalau mati orang, apa perkara. Tapi kalau bencana menolak kebenaran, di dunia diazab, di akhirat juga diazab yang lebih pedih lagi. Jadi bencana itu yang paling bahaya itu. Ya, jadi ingat itu. Bencana yang paling bahaya menolak kebenaran. Ini di akhir zaman ini banyak orang menolak kebenaran. Ya, jadi sangat berbahaya sekali. Jadi untuk Bapak Wan Ahmad, ya dia bersungguh-sungguh ini Pak Wan Ahmad, iya luar biasa juga nih Pak Wan Ahmad. Saya juga mengharap jadi Pak Wan Ahmad kalau perlu mau ingin lagi lebih jelas, Pak Wan boleh datang saja ya. Datangkan saja ke rumah saya, nomor 6 ya, Jalan Arifin Ahmad, Teluk Makmur, Dumai, Riau. Boleh Anda ketemu saya atau Anda hubungi nomor WhatsApp saya. Insya Allah akan saya jawab sejelas-jelasnya. Yang itu ya Pak Wan. Ada juga pertanyaan juga ditanya lagi, ada dari Pak Abdul Rahman. Ya Ustaz, saya sangat tersentuh hati saya Ustaz mendengar perkataan Ustaz yang mengatakan, tanyalah aku sebelum Anda kehilangan aku. Ini ucapan yang sangat mengharukan hati saya. Seandainya saya mendengar kata-kata itu sering terulang-ulang di telinga saya, rasa-rasanya saya ingin bertanya terus-menerus kepada Ustaz. Bagaimana caranya saya bisa bertanya terus-menerus kepada Ustaz? Apakah Ustaz siap untuk menjawab pertanyaan saya? Dari Bapak Abdul Rahman. Ya, terima kasih Pak Abdul Rahman. Ini sebenarnya kata itu bukan dari kata saya, ini merupakan saya ambil dulunya. Saya waktu pergi ke perpustakaan, saya lihat juga ada kitab dulu. Tapi saya hanya membaca sekilas saja. Memang dalam bahasa Arab itu. Ya, kitab dalam bahasa Arab. Judul kitab itu Nahjul Balaghah. Itu Nahjul Balaghah itu tentang khutbah Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, "Salluni qabla an tafkiduni." Tanyalah aku sebelum Anda kehilangan aku. Yaitu perkataan Ali bin Abi Thalib yang langsung saya rekam di memori saya terus. Jadi saya teringat gitu. Jadi Pak Abdul Rahman rupanya ya tersentuh hati juga. Ya, memang kalau tak tersentuh masalah ini berarti hati kita dah buta juga ya. Memang ini perkataan dari Imam Ali bin Abi Thalib, sebelum kita kehilangan dia, tanya saja apa lagi dia. Semua dapat dijawab pertanyaan. Apapun bentuk pertanyaan pasti dapat dijawabnya. Itu masanya. Saya ambil sedikit itu dari perkataan dari Imam Ali bin Abi Thalib. Untuk Pak Abdul Rahman, untuk menjawab apa Pak Abdul Rahman sama juga pertanyaannya, hampir sama. Bagaimana cara Ustadz supaya kita paham tentang Al-Quran? Dia tanya juga. Untuk paham untuk Al-Quran itu, ya kita harus bersungguh-sungguh. Ya, untuk memahami Quran tidak bersungguh, tidak sekedar dibaca. Ya, tapi hendaklah kita bersungguh-sungguh. Pertama apa? Dibaca. Yang kedua dipelajari. Yang ketiga dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus bersungguh-sungguh. Pasti akan menemukan kebenaran. Dalam peribahasa Arab kan ada mengatakan, menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia mendapat. Dalam Al-Quran ada juga Allah katakan dalam surah Al-Ankabut ayat 69, siapa yang bersungguh-sungguh, ya kata Allah, bersungguh-sungguh ke jalan kami, pasti kami tunjukkan ke jalan kami, kata Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Mudah-mudahan dua dari penanya ini, yang pertama Wan Ahmad,
yang kedua Abdurrahman. Saya juga mengimbau kepada kedua penanya, kalau ingin jelas lagi boleh ketemu dengan saya ya. InsyaAllah kita akan membahas masalah bagaimana cara menafsir Al-Quran ya. Datanglah ke tempat saya. Ini ada kemarin datang sekitar 10 orang. InsyaAllah yang akan datang nanti akan kita kumpul satu tempat. Oke? Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.